Amerika Serikat resmi menunjuk Indonesia sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Penunjukan Indonesia sebagai wakil komandan ISF disampaikan dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace yang berlangsung pada Kamis 19 Februari kemarin. Komandan ISF Mayor Jenderal Amerika Serikat Jesper Jeffers mengonfirmasi bahwa Indonesia memegang posisi krusial dalam struktur komando misi perdamaian. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri menyatakan Indonesia siap mengirimkan 8.000 personel TNI. Prabowo mengatakan pengiriman pasukan TNI ke Gaza bakal dilakukan dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Mereka bakal ditugaskan menjadi bagian dari ISF di jalur Gaza. Nantinya ISF bakal bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan pasukan Palestina yang baru dilatih serta diverifikasi tanpa mengubah perjanjian yang sudah ada sebelumnya. ISF bertugas membantu mengamankan wilayah perbatasan. Mereka juga bertugas menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demilitarisasi jalur Gaza, termasuk penghancuran, pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, teror, dan ofensif. I'm incredibly pleased to announce today that the first 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security the Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Thank you. Pak, soal pengiriman pasukan gimana Pak? Ya kita siap, kita tegas. Kapan Pak kira-kira akan dikirim? Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini juga ya. Angkatan Laut Iran dan Rusia menggelar latihan perang gabungan di Laut Oman. Latihan militer gabungan itu dilakukan di tengah ancaman berkelanjutan dari Amerika Serikat terkait agresi militer Iran. Dilansir dari Fiori pada Sabtu 21 Februari, sejumlah kapal perang Iran dan Rusia dikerahkan dalam latihan militer itu. Juru bicara latihan militer gabungan Laksamana Muda Hasan Maksudlow mengatakan latihan perang tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya kerjasama militer. Mahkamah Agung Amerika Serikat resmi membatalkan sebagian besar tarif global yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.
Putusan ini disampaikan pada Sabtu 21 Februari 2026 dilansir dari Reuters. Keputusan tersebut menjadi pukulan besar bagi agenda perdagangan Trump yang selama ini mengandalkan tarif sebagai tekanan ekonomi. Mahkamah Agung menilai Trump telah melampaui wewenangnya dalam memberlakukan serangkaian tarif. Tarif Trump tersebut dianggap telah mengacaukan perdagangan global. Mahkamah Agung mengatakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional atau IEEPA tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk memberlakukan tarif. Putusan itu diambil dengan suara 6-3. Tarif yang dibatalkan mencakup sejumlah mitra dagang utama Amerika Serikat seperti Meksiko, Kanada, dan China. Meski demikian, putusan itu tidak membatalkan seluruh tarif Trump. Tarif sektoral seperti bea masuk baja dan aluminium yang diberlakukan melalui undang-undang berbeda tetap berlaku. Presiden Amerika Serikat mengecam keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan tarif globalnya. Dilansir dari YouTube The White House pada Sabtu 21 Februari, Trump menyebut Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bodoh seusai tarif dibatalkan. Trump mengaku dirinya benar-benar malu hingga menyebut hakim bodoh dan penjilat. Pernyataan itu disampaikan Trump kepada para hakim pilihannya yang dinilai berbalik arah. Trump sakit hati para hakim yang membatalkan tarifnya tidak setia kepada konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Agung membatalkan tarif Trump karena dinilai melampaui batas. Mahkamah Agung menilai wewenang Trump sebagai presiden dengan menerapkan tarif dagang telah melampaui batas. Sehingga tarif dagang Trump disebut Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai upaya menghancurkan perdagangan global. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan tarif Trump tersebut. I can license, I just can't charge them. It's ridiculous, but it's okay because we have other ways, numerous other ways. The ability to block, embargo, restrict, license, or impose any other condition on a foreign country's ability to conduct trade with the United States under IEEPA has been fully confirmed by this decision. Norwegia memindahkan sekitar 60 tentaranya dari Timur Tengah. Penarikan pasukan tentara Norwegia itu dilakukan setelah konflik antara Amerika Serikat dengan Iran makin panas. Norwegia memutuskan menarik pasukannya setelah Amerika Serikat mengultimatum Iran perang hingga memberikan tenggat waktu 10 hari. Kabar itu disampaikan oleh seorang juru bicara Angkatan Bersenjata Norwegia, dilansir dari The Jerusalem Post pada Sabtu 21 Februari. Norwegia menolak menyebut jumlah pasti tentara yang ditarik dan lokasi mana saja. Penarikan tentara Norwegia itu dilakukan dengan alasan keamanan di kawasan tersebut. Adapun sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran untuk segera menyepakati program nuklir. Amerika Serikat bahkan memberikan tenggat waktu 10-15 hari terkait ancaman tersebut. Trump mengancam bakal terjadi hal yang sangat buruk di Iran jika dalam tenggat waktu tersebut program nuklir belum disepakati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.